Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Allah, perkenalkan, nama saya Jamur Sadeo. Saya dari Teknik Pertanian Institut Jakarta dari minat STK. Nah, di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang spesial, yaitu mengenai GIS. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih komponen GIS, apa sih GIS itu sebenarnya apa, dan seberapa penting dan apa yang terjadi ketika tidak ada GIS di kehidupan sehari-hari kita. Oke, tunggu apa lagi dan tetap stay di video saya. Oke, bye-bye. Oke, GIS atau Geographic Information System adalah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan data spasial berbentuk geografis. Data spasial ini bisa menggambar objek atau fenomena yang memiliki lokasi di permukaan bumi. GIS menggabungkan ilmu geografi, kartografi, dan teknologi komputer yang memungkinkan kita untuk memahami hubungan spasial serta membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan analisis data, teman-teman. Nah, misalnya dengan GIS kita bisa menentukan lokasi terbaik untuk menanam tanaman atau memantau perubahan lahan hingga mengelola sumber daya alam secara lebih efisien. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk komponen-komponen yang ada dalam GIS itu meliputi ada perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan juga data dan manusia. Untuk perangkat keras sendiri atau hardware ini mencakup komputer dan perangkat lain yang digunakan untuk menjalankan perangkat lunak GIS. Contohnya komputer dengan kapasitas penyimpanan yang besar, GPS, dan scanner. Memang ini dibutuhkan kapasitas penyimpanan yang besar karena dalam penangkapan gambar yang dilakukan di satelit itu menghasilkan zest yang cukup besar karena dengan resolusi yang sangat tinggi, teman-teman. Terus yang selanjutnya, yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak GIS adalah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data spasialnya. Beberapa perangkat lunak GIS yang paling populer yaitu ada ArcGIS, ada QGIS, dan juga ada Google Earth yang sering teman pakai. Selanjutnya, yang ketiga ada data. Ini adalah komponen paling vital dalam GIS. Data yang digunakan bisa berupa data spasial atau yang berkaitan dengan lokasi geografi, dan juga data non spasial, informasi tambahan yang mendukung data spasial seperti jenis tanah, penggundukan lahan, dan lain-lain. Yang keempat tentunya ada manusia. Nah, penggunaan GIS berperan penting dalam mengelola, menganalisis, dan menginterpretasi data. Manusialah yang membuat keputusan berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari GIS tersebut, teman-teman. Jadi tentunya peran manusia tidak kalah penting dalam teknologi GIS kali ini. Nah, selanjutnya ada yang kelima, yaitu mengenai metode. Ini mencakup prosedur, teknik, atau model analisis yang digunakan dalam mengelola data GIS. Metode yang tepat akan mempengaruhi hasil yang akurat dan juga relevan tentunya. Kita lanjut ke segi berikutnya, yaitu mengenai contoh aplikasi GIS di perkebunan dan bagaimana sih prinsip kerjanya. Nah, di sektor perkebunan GIS sangat bermanfaat dalam manajemen lahan dan juga tanaman. Salah satu contohnya adalah dalam pemetaan area perkebunan kelapa sawit. Nah, ada tiga hal yang mungkin saya akan jelaskan dalam penggunaan GIS di perkebunan, yaitu mengenai pemetaan lahan, monitoring kesehatan tanaman, dan juga manajemen sumber daya. Nah, kalau untuk pemetaan lahan, GIS membantu menentukan area mana yang paling cocok untuk ditanami tanaman yang berdasarkan faktor-faktor seperti kesuburan tanah, curah hujan, dan juga akuntabilitasnya. Yaitu selanjutnya monitoring kesehatan tanaman. Dengan menggunakan citra satelit atau juga data dari drone, GIS dapat menganalisis kondisi tanaman, mengidentifikasi area mana yang mengalami stres atau kekurangan air, serta dapat juga memprediksi hasil panen. Nah, yang ketiga adalah manajemen sumber daya. GIS juga digunakan untuk mengelola sumber daya seperti irigasi dan pupuk dengan lebih efisien tentunya. Data yang diperoleh dari GIS memungkinkan pengelola perkebunan untuk mengambil keputusan
berbasis data seperti kapan dan dimana harus mengairi atau memupuk tanaman. Prinsip kerjanya, GIS bekerja dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti cetak satelit, drone, dan sensor lapangan. Data ini kemudian diolah dan dianalisis menggunakan perangkat lunak GIS. Analisis ini menghasilkan informasi yang dapat divisualisasikan dalam bentuk peta, grafik, atau laporan. Dengan begitu, penggunaan dapat melihat pola, tren, dan hubungan spasial yang ada sehingga keputusan yang diambil lebih akurat dan juga lebih efisien. Nah, sudah sampai di akhir video teman-teman. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai GIS. Semoga apa aja komponen-komponennya, manfaatnya, dan juga apa yang terjadi ketika tidak ada terciptanya GIS. Semoga informasi yang saya berikan kepada teman-teman bisa manfaat, menambah wawasan teman-teman. Dan mungkin cukup sekian, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya.